Biasanya kan kita explore-nya Bugis ya. Kali ini sekarang kita mau explore area baru, Little India. Ini ada penginapan. Sebenarnya sini hitungannya mahal ya karena hostel. Harganya tuh kayak 200 ribuan. Itu dekat banget kemana-mana, termasuk ke MRT Station 1 ini, namanya Jalan Besar. Ini habis dari Jalan Besar, ini tinggal langsung belok ke kiri berarti ya dari MRT Jalan Besar. Turun MRT Jalan Besar, nanti tinggal nyebrang, kemudian sampai nemu Singbonhua Food Center atau Hotel 81. Nah, nanti kamu sebagai dulu semuanya langsung lurus aja ngikuti jalan sana. Ini Dixon Road, masih belok ke sana. Nanti di sekitar sini ini juga ada banyak banget yang unik karena ada kayak tempat alun-alun, tapi ini dari kayak di Bandung gitu loh, di Masjid Alun-Alun Bandung. Ini biasanya di sini warga India tuh pada ngumpul. Nah, ini dekat sama Upper Dixon juga. Nah, sini. Ini juga Goodwill Cafe, ini halal. Di sini juga halal. Nah, ini dekat hostel TKT Corner, ini juga halal. Aku sahurnya di sini selama di Singapura. Lumayan juga, satu perata, kemudian nggak tahu satu donat sama kopi. Itu aku dapatnya 3,4 $3.40. Oke, setelah Jalan Besar nanti keluar sampai nemu Dixon Road. Nanti tinggal ngikutin jalan sampai ketemu Jalan Upper Dixon Road. Nah, ini tinggal lurus aja, dekat. Oke, untuk lokasi termonitor ya. Pokoknya tinggal ngikuti apa yang tadi udah aku shoot dari awal. Ini sangat detail kalau masalah lokasi. Jadi kayak memudahkan ya. Patokannya nanti adalah Woodland Restaurant. Kemudian nanti ada Seven Wonder Hostel. Nah, ini tinggal dibuka aja. Kemudian kalau malam tuh udah disiapin sandi sama petugas untuk nanti kita bisa leluasa 24 jam keluar masuk, karena kebetulan waktu aku kesini kan Ramadan ya. Aku sempat keluar itu jam 4 pagi untuk sahur, itu aman gitu. Tinggal pencet aja sesuai sandi yang dikasih sama reception. Ini nggak ada lift, jadi kalau bawa barang tuh PR banget ya. Terutama kamarku tuh aku dapat di lantai 4. Harganya Rp266.000 di Agoda. Nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi box. Tinggal diklik aja di situ. Mana tahu ada harga lebih murah dari yang aku dapat ya. Singapura 266.000 cuma dapat hostel. Dan menurutku ini yang paling murah gitu, karena ketika aku cari-cari gitu ya di periode aku datang ke Singapura, rata-rata hostel pun itu udah di atas Rp300.000. Wow, memang semahal itu Singapura ya. Ini kayak gini penampakan reception yang jadi satu dengan area komunal, kemudian ada dapur. Di sini juga jelas kalau kita mau kemana-mana tuh tinggal ngapalin aja line dari MRT, LRT segala macamnya. Karena yang aku suka dari Singapura tuh keteraturan gitu loh. Kita bisa kayak gampang pakai alat transportasi kereta segala macamnya. Dan menurutku juga murah ya, kemana-mana tuh kayak cuman $1, $2 kayak gitu. Nah, ini juga komplit untuk dapurnya, ada alat makan. Kita juga bisa minum sendiri di sini, dikasih sama petugas. Meskipun kita nggak berani sih selama di luar negeri sih, selalu aku beli air mineral gitu. Takut ntar ada apa-apa malah liburannya nggak jadi. Dan ini dong pork free, jadi aman dari haram things gitu untuk muslim ya. Jadi kita bisa beli makanan, taruh di kulkas, ntar kita juga bisa panasin di situ. Tapi aku lebih suka tetap keluar sih ya, karena sebenarnya harga makanan meskipun
agak mahal ya. Cuman nggak tau lah experience kalau kita keluar negeri itu pasti nyobain makanannya. Ini juga ada map gratis kalau kita kepengen banget explore Singapura, kita masih bingung, kita bisa dibantu juga sama petugas gitu. Dan di sini selama check-in kita biasa copy paspor, kemudian petugas akan minta deposit itu $10 Singapura atau Rp100.000. Kemarin sih karena aku cuman bawa $50 Singapura, petugas itu cuman minta Rp100.000 aja, nggak apa-apa untuk deposit. Kita langsung naik, kebetulan ini aku ada di lantai 3 gitu ya. Di luar sini kita bisa nongkrong-nongkrong, masih ada meja kalau kita mau makan-makan, karena nggak dibolehkan makan di dalam, hanya minuman doang yang boleh dibawa ke kamar. Nah untuk makanan tuh kita bisa makan di sini. Ini juga ada hair dryer ya kan, yang kita bisa pakai kalau kita habis mandi segala macamnya. Ini juga unik nih, hair dryernya di luar dong, bukannya di dalam kamar ya kan. Di sini udah gerah banget, serius, selasarnya tuh lebih panas gitu ya. Dan di sini juga ada pintu keluar. Meskipun ini sebenarnya cuman wastafel kalau kita mau gosok gigi sama kamar mandi ya. Di luar ada kamar mandinya satu di setiap lantai begitu ya. Ini kamar mandinya. Cuman waktu aku mau shoot ini lagi dipakai sama orang gitu. Jadi kita langsung masuk ke kamar. Ketika kita tadi check in, kita dikasih sandi untuk ngebuka pintu kamar dan ngebuka pintu tadi yang di bawah untuk pintu keluar masuk utama gitu ya. Nah di sini ada mesin cuci, tapi ini ternyata nggak boleh pakai, hanya untuk staff doang yang boleh pakai gitu. Bahkan kalau kita melanggar kena denda segala macamnya ya. Jadi oke, nggak apa-apa karena aku juga nggak nyuci gitu ya. Dan di sini juga ada rak untuk kita naruh sepatu. Jadi semua alas kaki, aku baru tahu nih ya kan, alas kaki hanya untuk di sini doang. Ya kalau di Indonesia kan kita sering banget tuh alas kaki wajib dilepas, tapi di dalam bule-bule tetap aja mereka pakai sendal. Tapi ternyata selama di Singapura, para bule-bule, ya meskipun aku juga bule di Singapura ya, ini mereka pada patuh gitu, tidak ada alas kaki di dalam kamar. Itu yang paling menyenangkan. Ini aku dapat di kamar namanya Amazon 2. Ini boleh dibaca peraturannya. Kita dikasih sandi, nanti kita tinggal tekan aja sandinya. Sengaja emang aku nggak kasih lihat ya. Kayak gini penampakannya. Ini aku nginep kalau nggak salah satu kamar isinya adalah 10 bunk bed. Kita dapat handuk, kemudian dapat selimut, kemudian ini peraturan-peraturan yang ada di dalam kamar, termasuk tidak boleh berisik. Nah ini kebetulan aku bareng sama bocil-bocil asal Jerman, Perancis, Belgia, kemudian ada dari Sri Lanka dan ada dari Nepal ya. Dan aku satu-satunya orang Indonesia yang ada di hostel ini waktu aku videoin ini ya. Ini penampakannya, dan ini untungnya charger Indonesia masih bisa kepake gitu. Kita ada charger 2, ada charger kaki 3, tapi juga ada charger USB kita bisa pakai. Jadi kalau laptopan, HP-an itu masih bisa. AC 1, kemudian ada 2 kipas angin, jadi tetap berasa adem. Selimutnya wangi, kasurnya empuk. Meskipun ini rangkanya dari besi, jadi kalau kita geser-geser tuh engkak-engkik bunyinya. Bantal dong dikasih 2, aku juga kaget. Ya, jadi enak nih vibe-nya, dan kesini pun juga adem tenggat. Selama di Singapura tuh kayak keluar kamar tuh jadi hal yang berat gitu, karena kamarnya tuh dingin, masuk keluar lorong tuh langsung gerah banget. Jadi ini penampakannya yang tadi aku bilang ya, tuh ini aku kalau nggak salah nomornya 10. Aku nggak tahu lebih suka yang atas sih. Ini juga di sini ada kaca gede kalau kita kepengen banget ngaca-ngaca. Ini vibe-nya masih ada jendela juga, jadi cahaya alam itu masih ada gitu. Ini penampakan tirainya juga komplit gitu ya. Dan ini ada dikasih gantungan juga tuh. Gantungannya di luar gitu, bukan di dalam. Ini bahkan satu bed itu ada 3 gantungan, jadi lumayan kita bisa kayak ngegantung semuanya. Tangganya ini juga dari besi dan lumayan agak keras, kokoh, tapi tetap bunyi sih kalau kita keluar naik turun. Jadi kalau yang di atas mohon respectnya jangan turun mulu gitu. Oh iya, tadi kita juga dapat ini ya, tanda kalau kita udah check-in. Ntar kita dikasih kertas untuk deposit, kwitansi gitu, yang kita nanti akan kembaliin ketika kita check out, sehingga deposit itu
bakalan dikembalikan. Again, ini aku dapat di harga Rp266.000. Aku dapatnya di Agoda. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi untuk Kamas Bayu Tulur semuanya. Mana tahu bisa dapat harga murah sama kayak aku atau lebih murah gitu, atau ada yang pernah nginep di sini juga. Coba boleh tulis komentarnya, ceritanya selama nginep di Seven Wonders Upper Dickson Singapura di kawasan Little India. Ini pengalaman versi Kang Mas Bayu Tulur semuanya itu kayak gimana. Karena kalau aku sih senang aja sih, vibe-nya menyenangkan, ketemu para Gen Z, cerita-cerita. Oh iya, ini juga ada lokernya juga lumayan luas. Ini kemarin aku bawa tas 20 liter gitu, masuk muat gitu. Jadi aman, kita nggak perlu worry, bisa ninggal paspor tanpa takut kenapa-kenapa gitu. Dan ini juga aman. Aku beneran rekomendasikan sekali lagi kalau misalkan mau ke Singapura, ke Little India gitu ya, bisa ke Seven Wonder Upper Dickson. Cek kamar mandi, ini 10 orang cuman dapat 1 kamar mandi. Nah, ini PR-nya nih. Ngantri, tapi tenang, setiap lantai itu ada kamar mandi luarnya. Jadi mungkin kalau misalkan ngantri gitu bisa keluar di lantai 2 ada kamar mandi luar, lantai 3 ada kamar mandi luar, lantai 4 juga ada kamar mandi luar. Jadi kita bisa pakai gitu. Ini kayak gini ada kaca gede, wastafel, kemudian tisu. Kalau kita mau pakai toilet juga ngeflashnya cepet. Ini pancurannya aku juga juara ya, showernya. Keluar semua, airnya anget, cenderung ke panas dan lama gitu. Jadi 4 thumbs up untuk Seven Wonders Upper Dickson. Sekali lagi harga Rp266.000. Beneran aku rekomendasikan ke Kamas Bayu Tulur semuanya. Kalau mau beli tinggal klik link yang ada di description box gitu. Rp266.000 untuk ukuran Singapura. Hostel jangan bilang mahal. Ini menurutku termurah karena ketika aku cari ini yang paling murah. Aku nggak tahu kalau di India itu tuh babi ikutan haram, tapi kayaknya daerah sekitar sini semua depan penginapan itu tuh kayak makanan vegetarian, kebanyakan India. Jadi mungkin ini juga salah satu opsi ya kenapa Seven Wonders Upper Dickson ini aku rekomendasikan, karena untuk yang muslim kayaknya gampang kalau mau nyari makan makanan halal. Oke, kalau gitu segini dulu ya cerita perjalananku review Seven Wonders Upper Dickson. Sampai jumpa Kamis depan, Kang Mas Mbak Yu Tulur semua.